Mari kita berdoa. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, baik kami sebagai kelompok dewasa, tapi juga anak-anak sekolah minggu kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tolong berikan kami semua roh pengertian, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan kami mendengar dengan baik, tapi kami juga melakukannya dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca Alkitab. Kita buka bersama Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan, pasal 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita baca berbalas-balasan dari Kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita baca berbalas-balasan. Pembacaan ini diberi judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu banyak tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat, tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Shalom aleihim. Ini tuh salam yang pendeta harus belajar. Karena di tempat Yerusalem, shalom, damai di hati. Tapi semua tetap menciptakan shalom aleihim. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saya cermati tadi lagu-lagu yang disampaikan terakhir oleh keluarga baru Potolau Mangusa, dikatakan hari esok ada dalam tangannya. Kupandang hari esok, karena hari esok ada dalam tangan Tuhan. Bahkan tadi ada lagu, jadilah Tuhan kehendakmu. Kau pejudan aku tanahnya. Lalu tadi lagi lagu dikatakan, saya sempat tulis di sini, bersaksi teguh. Ya. Artinya ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, kita sedang berada dalam satu kehidupan yang sedang mengarah kepada Yerusalem baru. Ya. Sama dengan bangsa Israel. Mereka sedang berjalan selama 40 tahun menuju tanah Kanaan.
Dan di dalam perjalanan itu mereka harus mengambil banyak keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka. Sama kayak tadi pendeta. Mau ambil keputusan ada warteg kote, mesti baca, kita berdiri tegak, kita bilang biar jo ini katuk perdana gang. Itu pun keputusan yang harus kita pikirkan. Kalau orang tidak pikirkan kita, warta duduk jotet kita. Mari kita pikirkan. Supaya apa yang kita pikirkan, kita ambil itu sesuai dengan yang kita imani. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ada beberapa bagian yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu pertama tentang kemah suci. Kemah suci atau dalam bahasa Ibrani miskan atau kemah pertemuan. Kemah pertemuan atau ohel moed. Nah ini adalah satu bentuk kemah yang bisa dibongkar pasang. Jadi selama 40 hari, di mana awan itu tinggal yang dikatakan seperti api. Jadi bukan api nih, awan seperti api. Di mana awan itu tinggal, kemah dibangun ulang. Lalu dibuatlah kemah suci. Tanda bahwa Allah hadir di situ dan tiang api, awan yang menyerupai api, kelihatan seperti itu, dikatakan sebagai perlindungan Tuhan, tapi juga dikatakan sebagai petunjuk. Apakah mereka harus diam di situ 1 hari, ataukah mereka harus diam selama 1 bulan? Tergantung dari posisi awan yang mereka lihat yang dikatakan kelihatan seperti api. Jadi artinya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak Israel meninggalkan Mesir setelah peristiwa Eksodus, itu keluaran dari tanah Mesir hingga masa para hakim ketika mereka terlibat dalam upaya menaklukkan negeri Kanaan, hingga itu tadi unsur-unsur yang ada dalam kemah suci itu dibawa dan dijadikan satu bagian yang tetap atau permanen sebagai bait Allah. Dan itu terjadi pada sekitar abad 10 sesudah Masehi. Nah, kita melihat saudara-saudara bahwa Allah juga di dalam Keluaran dia perintahkan Musa. Dia perintahkan Musa dalam kitab Keluarannya dikatakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah ini yang terjadi. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa kemah itu dibongkar pasang selama kurang lebih 40 tahun dalam perjalanan bangsa Israel dari Sinai, tempat Allah memberikan hukum Taurat, sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan kita juga diperhadapkan dengan tiang awan. Awan yang kelihatan seperti api. Memang kalau lihat judul sini tiang awan, jadi dia kayak lurus kan. Walaupun situ kita melihat bahwa itu dikatakan awan yang kelihatan seperti api adalah manifestasi dari cara Allah melindungi, menolong, tapi juga memberi perintah. Karena memang kalau dengar yang minggu lalu itu kan dikatakan bahwa walaupun pendeta belum pergi, siapa yang pernah pergi di sini ke Israel? Itu kalau malam memang dia dingin menusuk. Nah kalau pagi dia memang panas terik, bisa membakar. Itu kesaksian dari ketua jemaat kan, pendeta Raymond. Jadi mesti cepat lari, jangan sampai terbakar. Karena panasnya begitu luar biasa. Tapi kehadiran awan yang seperti kelihatan seperti api itu, sekali lagi saya katakan cara Allah menjaga, melindungi, tapi juga memberikan perintah. Nah oleh karena itu dikatakan kalau awan itu naik, berangkatlah mereka. Kalau awan itu menetap, tinggallah mereka. Berapa lama? Terserah Tuhan. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa sebulan, terserah Tuhan. Nah bayangkan jo kalau kemah bongkar pasang kan, tentu situ repot. Tidak segampang yang kita pikirkan. Mereka harus bangun lagi, harus seperti apa yang Tuhan perintahkan, lalu itu bongkar lagi. Kalau 1 bulan masih ada istirahat. Kan? Tapi kalau bilang 1 hari, dari petang, malam dia semua berjalan, memang membutuhkan kesabaran. Ya? Tapi demi melaksanakan perintah Tuhan, bangsa Israel, mau tidak mau, suka tidak suka, harus lakukan seperti itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, inilah ketetapan atau ketaatan bangsa Israel melakukan titah Tuhan. Nah sekarang kita bisa melihat
Artinya bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, hanya ketika mereka mau mendengar dan mereka mau melakukan. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka harus melakukan, tapi mereka melakukan itu harus dengan keyakinan iman. Bahwa ini mereka imani untuk kebaikan mereka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hubungannya pembacaan kita di postmodern ini? Di era 4.0 ini? Saya mau katakan begini. Sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, begitu banyak ancaman yang bisa saja menggerus keimanan kita. Itu menggerus, saudara, sama kayak bilang melumat dengan colekan, apa itu? Ibu-ibu apa? Cobek. Jadi kayak mau campur tuh bawang putih, bawang merah, semua apa dilumat sampai hancur. Nah, saya mau katakan begini, di era postmodern ini, kalau kita tidak peka memahami ada hadirat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan kita harus terus melibatkan Tuhan, bukan tidak mungkin, saudara, segala kemajuan yang luar biasa ini bisa merusak bahkan sampai menghancurkan manusia. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Kalau di masa perjanjian lama, mereka harus membuat kemah suci. Tanda Tuhan tinggal di dalam. Tanda Tuhan menyertai mereka. Tetapi sekarang orang mau bertanya, itu kemah suci di mana? Kemah suci sekarang di mana? Kemah suci bukan ini gedung. Saya mau katakan saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3, minta tolong. 1 Korintus pasal 3. Sudah, pendeta mau bacakan saja sini. 1 Korintus pasal 3, di situ dikatakan pada ayatnya yang ke 1 Korintus pasal 3, ayat yang ayat ke-16, sorry. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kemah suci di zaman Musa itu sudah menjadi bait Allah yang permanen di Yerusalem. Tapi firman Tuhan mengatakan bait Allah bukan lagi yang di Yerusalem, tapi di dalam pengajaran Rasul Paulus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Ayo kita sama-sama katakan, tubuhku adalah bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Ya kan? Karena dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ini bait Allah. Yang harus orang jaga betul, dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena kalau kita tidak paham itu, maka kita membuat kehidupan kita apa aja orang mau, orang bikin. Nah, bicara bait Allah, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Artinya mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga kekudusan supaya kita boleh berjalan seturut dengan titah Tuhan. Sekarang kita bikin takut tuh HP-HP. HP-HP itu sampai di kamar mandi bawa. Sampai di tempat tidur bawa. Suami istri yang harusnya ngobrol, ini kurang balik kiri balik kanan masing-masing di dunia maya. Itu tantangan di era modern ini. Apakah kita betul memahami bahwa kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kemah suci itu, bait Allah yang di Yerusalem, tidak lagi kita harus ke sana terus, tapi ini tubuh adalah bait Allah. Jadi pakai dengan baik, benar, dan bertanggung jawab supaya kita berjalan seperti kehendaknya Tuhan. Bukan maunya torang. Ya kan? Saya mau katakan ini saudara, karena ini penting sekali. Supaya kita bisa paham bahwa ternyata kote itu kemah suci tubuh ini.
Nah, bagaimana tiang awan atau awan yang kelihatan seperti api itu menjaga, melindungi, dan menolong kita, itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi kalau mau ambil keputusan, orang yang tidak mulia dulu, mana tuh awan kan? Tapi orang harus merasakan kepekaan Roh Kudus bekerja. Jangan ada tuh beberapa orang, mudah-mudahan ada di sini. Dia kalau mau lakukan sesuatu atau dia mau pergi, dia bilang, kadang-kala pendeta kita mesti hitung. Pergi nyanda, iko kancing data. Kita bilang, kong kalau nggak kancing ciri, kok nggak mau bilang, oh Tuhan bilangnya pergi, padahal dia kancing ciri. Artinya, masih banyak hal-hal yang lampau yang masih kita libatkan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak lagi memahami bahwa ada Roh Kudus yang bekerja menolong kita, yang menggantikan awan yang kelihatan seperti api. Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk ayo ambil keputusan-keputusan penting dalam hidupmu, supaya ketika apa yang kita lakukan bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Nah, ini penting saudara, supaya kita lihat ketaatan hidup berjalan sesuai titah Tuhan atau perintah Tuhan. Memang awalnya itu hukum Musa 613. Dari 613 itu kurang lebih Tuhan kasih 10 saja. Toh dari 10 itu tidak ada manusia yang mampu lakukan. Karena pada dasarnya kita semua punya kelemahan dan keberdosaan. Nah, dari 10 itu tidak ada manusia yang mampu lakukan, tapi Yesus sudah melakukan itu. Sehingga dia tinggal beri 2 perintah. Apa tuh perintah? 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum Taurat ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Jadi kurang 2 kata kasihi Allah, kasihi sesamamu. Ketika kita beribadah, kita juga adalah perwujudan kasih Allah. Orang mau pergi ibadah jam berapa? Ada pilihan banyak. Tapi jangan tuh bilang, pendeta nanti jotek minggu depan. Nggak tahu, nggak hidup. Iya, tuh kan ada banyak ibadah kolom atau ibadah bipra. Ini kan keputusan-keputusan penting. Bagaimana kita mengalami pekerjaan Roh Kudus itu sehingga apa yang mau kita putuskan itu Tuhan kehendak. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita beribadah. Itu kan kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Nah, tinggal bagaimana sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa ketaatan melakukan perintah Tuhan, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita butuh pertolongan Roh Kudus tergantung keakraban kita bergaul karib dengan Tuhan. Makanya pendeta selalu katakan, kalau bangun pagi jangan langsung buka Facebook, selamat pagi, kau kirim firman. Padahal dia sendiri belum berdoa. Iya, tak? Begitu malam, status lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini bukan pamer itu. Tapi dia sendiri tidak berdoa. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Berjalan seturut kehendak Tuhan. Nggak usah mau tanya banyak-banyak hal. 2 aja pendeta mau kasih di sini. Ada orang yang punya musuh bebuyutan, yang dia tidak mampu ampuni, sehingga jadi akar pahit dalam kehidupannya. Ini orang mau berbicara tentang bagaimana berjalan menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 hal yang saya mau katakan, mengasihi dan mengampuni. Supaya ketika kita beribadah, kita tahu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar konsep, tapi betul-betul realita yang terjadi. Contoh jom mengasihi. Firman Tuhan kan katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Di era yang modern ini kita bisa lihat juga di Google. Banyak terjadi hal-hal yang luar biasa. Tapi kita dimintakan untuk tetap berdoa kepada musuh. Bahkan orang yang menganiaya kamu. Tapi ada tuh orang bilang berdoa, aduh pendeta kita kalau lihat dia, kita marah sekali.
Kita kadang kala berdoa, Tuhan biar dia masuk got. Oh tolong, doa apa itu? Itu kan tidak berjalan seturut perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan dikatakan apa? Kasihi musuhmu. Berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Itu bagian kita. Bagian Tuhan memberikan dia waktu untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu mengampuni. Nggak usah mau banyak tuh perintah Tuhan yang mana kan? Bagaimana saya mau berjalan seturut dengan titah Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Dalam hal mengampuni kita lihat doa Bapa kami kan? Ampunilah kami sebagaimana kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada orang bersaksi dan pendeta kita kalau di poin itu kita berdiam. Kita bilang kenapa berdiam dan? Karena kita belum mampu mengampuni. Tapi saya mau ajak saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 14. Dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi, jikalau kau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin saudara. Ini tidak usah jauh-jauh. Bagaimana saya mau berjalan menurut titah Tuhan? Artinya bagaimana kita hidup melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bukan hanya sekedar konsep. Tapi bagaimana kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan pengharapan. Bahwa Tuhan biar hidup ini ada dalam tuntunan Tuhan. Seperti awan yang kelihatan seperti api. Tapi kita tidak lagi lihat awan. Kita lihat Roh Kudus yang diam dalam hati kita. Dia menjadi suatu signal bagi kita. Untuk bagaimana kita tahu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah oleh karena itu firman Tuhan katakan. Mari di dalam pertolongan Roh Kudus kita diingatkan. Kalau di masa lalu Allah memakai banyak orang-orang pilihannya. Ada Musa di sana. Ada Abraham di sana. Ada Yosua di sana. Ada banyak hal. Ada Rasul Paulus dalam perjanjian lama. Tapi di kekinian kita, saya mau katakan saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai perantara. Jadi bukan cuma pelsus nih. Perantara untuk melakukan firman Tuhan. Tapi setiap kita. Sesuai dengan tugas, jabatan, talenta, profesi kita. Kita adalah perantara antara Allah dan orang yang belum percaya. Sehingga fungsi kita beribadah, saya mau katakan bukan hanya sebagai apa? Orang bilang sebagai rutinitas, bukan. Tapi fungsi kita beribadah, kita mau cas ini iman. Supaya kalau kita keluar di sana sebagai perantara Musa, kita bisa bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan, biarlah firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Maka saya mau ingatkan kita adalah Musa-Musa masa kini. Yang dipakai Allah. Yang diperlengkapi Allah dengan kuasa Roh Kudus. Untuk bagaimana kita berjalan menurut titah Tuhan. Dan bagaimana orang melihat hidupmu. Dan ia juga ikut berjalan menurut titah Tuhan. Amin. Selamat menjalani hidup menurut titah Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Memuliakan Bapamu di sorga. Terpujilah firman Tuhan. Amin.